sampaikan, kami sangat menarik karena kalau saya lihat itu bukan leadingnya kepolisian, tapi imigrasi dan gubernur. Tapi Pak Kapolda mengambil alih dalam hal membahas masalah Rohingya. Alhamdulillah dengan ketegasan Pak Kapolda bisa teratasi semua Rohingya itu tidak sebagaimana keinginannya. Tapi sudah ditata, diatur dengan baik sehingga mereka tidak berkeliaran. Dan arahan Pak Kapolda juga itu disikapi oleh Pak Kapolres. Masyarakat sudah tahu apa yang sebenarnya Rohingya itu. Apakah mereka itu memang benar-benar diusir dari kampungnya atau mereka itu tertindas? Ternyata tidak. Mereka itu adalah ingin mencari kehidupan yang wilayah ke Aceh sasarannya. Tapi alhamdulillah dengan arahan-arahan Pak Kapolres juga masyarakat sudah tahu tidak lagi istilahnya terpositioning dalam pikirannya wajib kita bantu karena mereka itu saudara kita. Oke, yang satu lagi. Tapi setelah kita pelajari, setelah kita dengar arahan di Pak Kapolres itu mereka itu ingin mencari kehidupan yang wilayah. Mereka itu datang ke Aceh ini pakai tiket, harus diongkosi baru bisa sampai ke Aceh. Cuman yang ini saya tanyakan kepada Pak Kapolda, apakah polisi laut ataupun airut bisa nggak menghalau mereka itu yang hadir, yang datang dari luar negeri masuk ke Aceh, bisa nggak dihalau oleh airut itu ke daerah asalnya atau ke negara lain? Kalau memang mereka itu bukan negara, tapi ini mencari kehidupan di negara kita. Yang pertama. Yang kedua Pak, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu kada. Mudah-mudahan memang Aceh ini Pak Kapolda, tadi Bapak sudah jelaskan Bapak tidak pernah tinggal di Aceh. Aceh ini secara besar dibagi tiga wilayah Pak, barat, selatan, tengah, tenggara dan pesisir. Yang paling rawan itu pesisir Pak Kapolda itu. Ya, benar. Nah, kalau Pak Heri sudah pernah tahu Pak, karena sudah pernah di Aceh, sudah tahu bagaimana keadaan Aceh. Nah, alhamdulillah ketiga wilayah yang kita bagi tadi itu beda-beda kerawanannya. Yang ini saya tanyakan keberadaan polisi dalam menyikapi pemilu ini. ASN, polisi, TNI, Polri itu kan netral. Apakah ada arahan-arahan dari polisi agar masyarakat ini tahu bagaimana cara menghadapi pemilu dengan baik? Karena saya sering Pak mengatakan, jadilah masyarakat ini polisi untuk diri sendiri. Jadilah masyarakat itu polisi untuk diri sendiri agar bisa mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Kalau kita sudah jadi polisi, saya polisi tidak boleh membuat pelanggaran. Nah, bagaimana arahan-arahan Pak Kapolda terhadap masyarakat agar masyarakat ini jadi polisi untuk diri sendiri? Itu sementara sekian Pak, bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang terjadi sejak tahun 2015 kalau di Aceh ini. Tadinya saya pada saat saya baru masuk itu saya hanya terima laporan ada pengungsi Rohingya sejumlah sekitar 400 orang di beberapa wilayah di Aceh. Ada yang di Pidi, di Lok Sumawe dan seterusnya. Kemudian bulan November lalu tiba-tiba masuklah beberapa kapal. Terus masuk. Dan kemudian akhirnya saya perintahkan para Kapolres untuk mengecek. Karena selama ini begitu yang ngakunya pengungsi Rohingya ini masuk, itu langsung di-handle sama polisi, TNI, sama warga masyarakat, kemudian dibawa ke penampungan. Akhirnya saya melihat ada sesuatu yang agak kira-kira janggal. Kapal ini kan kalau berangkat ini kan pasti butuh BBM, Pak. Ada nakodanya. Nah dari situlah mulai kita lihat, kita pisahkan siapa yang
mengemudikan kapal ini, nakodanya. Kemudian siapa awaknya? Ya dengan keterbatasan kita, karena kemampuan bahasa kita kan juga terbatas. Mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Akhirnya didapatlah di wilayah PD sana, ternyata nakodanya warga negara Bangladesh, bukan Rohingya. Ada 7 orang yang kita kumpulkan lari waktu itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan, terungkaplah bahwa sebenarnya ini adalah orang-orang Rohingya yang bukan terusir dari Myanmar, tetapi mereka sudah dari Myanmar ditampung di kamp pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh, Pak. Itu jumlahnya jutaan manusia di sana yang ditampung. Kemudian mereka itu berupaya untuk lari dan difasilitasi dari sana dengan membayar jumlah uang, mengumpulkan uang. Ada yang bervariasi, ada yang 7 juta untuk anak-anak, ada yang 14 juta. Kemudian ada kelompok orang juga yang mengorganisir, membeli kapal, sehingga akhirnya mereka berlayar. Tujuannya kemana ya kita juga nggak tahu tadinya, tapi karena bolak-balik masuk ke wilayah kita, akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah memang tujuan mereka ke sini. Ada beberapa kasus yang kita tangani, yang kemarin terakhir di Banda Aceh, kemudian ada juga yang di Aceh Timur, di PD. Modusnya mirip-mirip, Pak. Jadi ini adalah sebenarnya bukan murni pengungsi, tetapi bagaimana mengorganisir orang, manusia dari luar masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur yang resmi. Kalau orang asing kan masuk harus melalui tempat pemeriksaan keimigrasian, di bandara, di pelabuhan, dan sebagainya. Mereka sebagian sudah memegang dokumen berupa kartu UNHCR yang berbahasa Bangladesh. Yang kemarin kita konfirmasi pada UNHCR, kartu itu apa fungsinya? Kata mereka adalah ini kartu berupa data-data identitas seperti KTP. Dan pada saat UNHCR datang ke saya beraudensi, saya pertanyakan juga, mengapa mereka yang sudah ditampung di Cox's Bazar, Bangladesh, kok bisa keluar? Dan mereka bisa dengan menggunakan kapal pergi ke wilayah kita. Alasan UNHCR bahwa mereka tidak bisa melarang mereka untuk pergi, kemudian mereka juga bukan penegak hukum, dan karena situasi di Cox's Bazar sendiri sudah tidak kondusif katanya. Kemudian saya tanya lagi kepada UNHCR, berarti fungsi kartu itu sebagai apa? Oh, itu hanya alat identifikasi saja. Saya kejar, apakah dengan kartu itu mereka bebas kemana-mana? Kan gitu. Mereka tidak bisa jawab. Akhirnya saya sampai satu titik kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang yang diorganisir untuk masuk ke Indonesia dengan melawan hukum, Pak. Hukumnya apa? Ya hukumnya adalah Undang-Undang Keimigrasian. Undang-Undang Keimigrasian, sehingga bisa dikategorikan sebagai penyelundupan manusia, bukan tindak pidana perdagangan orang. Nah, saya melihat bahwa ada upaya-upaya memindahkan yang jutaan manusia di sana dengan menggunakan tangan UNHCR untuk pindah ke wilayah kita, Pak. Karena mereka, UNHCR ini sedang berupaya melobi pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah untuk mencari lahan. Kemarin ada yang diincar lahan bumi perkemahan di PD, 120 hektar. Dan mereka bilang, nanti kalau ada lahan akan kita bangun dengan biaya UNHCR. Kalau itu terbangun, Pak, semakin banyak yang datang. Seperti itu. Dan kita melihat ada fenomena juga bahwa masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap para pengungsi ini. Karena sebelumnya memang masyarakat Aceh terlalu baik, Pak, menerima, dibantu dan sebagainya, ditampung. Pelan-pelan hilang, Pak. Sebenarnya kalau hitung-hitungan dari tahun 2015 sudah 4.000 yang masuk. Sekarang 1.700-an yang ada di wilayah kita. Ada sebagian yang sudah dipindah ke Medan, ke Pekanbaru dan sebagainya. Ada sebagian juga yang menghilang entah kemana. Ada yang katanya ke Malaysia, ada yang katanya kita juga nggak ngerti.
Kalau mereka sudah ditampung di camp, kita tidak bisa memperlakukan mereka seperti orang di penjara, Pak. Mereka bebas keluar masuk berinteraksi dengan masyarakat. Karena aturannya seperti itu. Inilah yang menimbulkan dampak sosial di kalangan masyarakat kita. Memang negara kita ini bukan penandatangan pihak-pihak yang meratifikasi konvensi tahun 1951 tentang pengungsi. Kemudian juga ada konvensi tahun 1967, pihak-pihak yang siap, negara-negara yang siap untuk menerima para pengungsi ini. Negara kita tidak menandatangani itu. Namun di satu sisi ada Perpres, Pak, nomor 125 tahun 2016 yang mewajibkan kita untuk memberikan pertolongan dalam situasi darurat kepada para pengungsi. Nah, di Perpres itu diatur manakala ada kapal pengungsi rusak mesinnya, terus mau karam dan sebagainya, kita wajib untuk menolong. Amanatnya kepada siapa? Kepada TNI, Polri, badan-badan lain seperti Basarnas, Bakamla, kemudian juga pemerintah daerah, wajib menolong dan menyelamatkan mereka. Sehingga ini dijadikan modus, pada saat mau rapat itu mesinnya dirusak, Pak. Karena pasti kapal yang kita dapatkan, kita temukan itu mesinnya sudah dalam kondisi dirusak. Jadi ada modus seperti kesengajaan. Nah, inilah sebenarnya yang agak mempersulit kita. Sebenarnya pada saat mereka mendarat, tugas paling utama adalah melakukan pendataan. Nah, pendataan ini tugasnya adalah dari keimigrasian, Pak. Keimigrasian. Karena setiap orang asing keluar masuk kan harus lewat imigrasi. Nah, harusnya pada saat mereka mendarat, secara SOP kita cek segala macam, kemudian ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Jadi suatu lokasi yang dituju oleh Menteri Kumham untuk sebagai rumah detensi imigrasi. Nah, permasalahan di Aceh ini tidak ada yang namanya Rudenim atau rumah detensi imigrasi. Sehingga seharusnya pihak dari imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lokasi sebagai tempat sementara untuk penampungan. Nah, di amanat Perpres itu juga disebutkan bahwa badan-badan yang bertanggung jawab, pemerintah, daerah, dan sebagainya berkoordinasi dengan badan-badan internasional yang disebut UNHCR itu atau IOM. Nah, inilah, Pak, sebenarnya permasalahannya. Negara kita bukan penandatangan, namun sebenarnya kita juga wajib untuk menolong. Nah, kami sebagai anggota Polri, yang pertama tugas saya adalah memerintahkan kepada para Kapolres, jajaran, untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengungsi ini, Pak, karena penolakan yang semakin masif ini. Jangan sampai ya ada korban dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan langkah-langkah sesuai dengan Perpres, melakukan pertolongan manakala terjadi situasi darurat. Namun bagaimana kalau pengungsi ini sudah mendarat? Ya inilah risiko kita, ya akhirnya tetap harus kita tangani juga. Nah, dari hasil audiensi UNHCR yang ke kantor kami minggu lalu, kepala representatifnya, dia menyatakan, meminta saya untuk berkoordinasi dengan Pak Gubernur, mendorong supaya pemerintah daerah menyiapkan lahan. Nah, saya bilang ini bukan kuasa kita, lahan ini. Dan kondisi Aceh juga sedang dalam situasi, kita sedang pemilu, kemudian kita akan menghadapi pekan olahraga nasional, dan kita juga sedang menghadapi masalah-masalah lainnya. Dan dia seolah-olah tidak mau tahu gitu Pak dari UNHCR. Jadi tetap mereka berupaya bagaimana caranya agar kita menyiapkan lahan dan sebagainya. Kemudian juga saya kejar bahwa UNHCR ini kerjanya berdasarkan apa? Apakah ada sumbangan dari negara donor? Mengakui dia bahwa mereka bekerja atas dasar sumbangan dari negara-negara donor. Bisa dibuka di websitenya, ada sumbangan dari negara Amerika, Australia, dan sebagainya, termasuk negara kita juga menyumbang demi alasan kemanusiaan. Ada satu ucapan dari staf UNHCR yang membuat perasaan saya agak tersinggung, karena waktu itu dia mengucapkan bahwa NMRN ya, waktu itu, mengapa Indonesia yang penduduknya 260 juta tidak mau menerima yang 1.600? Waktu itu ngomong begitu dia. Saya langsung
agak kurang pas bagi saya, sehingga saya kembalikan lagi ke dia, loh Anda kan orang Denmark, kenapa negara Anda yang penduduknya sedikit tidak mau terima? Dia tidak menjawab dan akhirnya udah saya tutup, saya tidak mau bicara lagi dengan Anda, saya bilang, karena tidak etis Anda berbicara seperti ini. Akhirnya saya tinggal pergi. Nah kondisi inilah Pak sebenarnya saya melihat ada upaya Aceh ini kan akan maju Pak, dengan situasi ekonomi yang sekarang, dengan ditemukannya sumur gas baru nanti, kemudian kalau nanti akan ada terusan di Thailand sana, Aceh ini sangat luar biasa Pak. Sabang itu akan jadi titik sentral persinggahan kapal-kapal dari luar negeri juga, dan jalur pelayaran nanti tidak akan lewat Selat Malaka lagi, tapi langsung lewat atas itu. Ada upaya-upaya yang mengoyak nilai-nilai persatuan di wilayah kita Pak, sehingga yang ini harus kita antisipasi. Kenapa sih mereka ini tujuannya ke Aceh kan gitu? Ini ada kasus baru yang di Aceh Timur, 50 orang Pak mendarat ke Romang-Ambing. Pada saat Romang-Ambing mesinnya rusak, terus mereka bertelepon satelit ke bosnya yang ada di Bangladesh sana, namanya siapa, Syukur ya. Nanti akan disiapkan kapal penjemput. Katanya dia bertelepon dari Malaysia, ternyata yang menjemput keluarga kita juga Pak. Akhirnya merapatlah di Aceh Timur. Dari 50 orang yang merapat itu Pak, 28 orang Bangladesh Pak, bukan murni orang Rohingya, orang Bangladesh. 3 terbukti ada paspornya, paspor Bangladesh. Yang lainnya berdasarkan hasil klarifikasi, wawancara, dan interogasi terhadap mereka. Nah ini kan jadi agak-agak rancu. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang lain, ya kemarin termasuk yang terakhir di Polresta Banda Aceh, ya mereka mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kapal, dikoordinir untuk membeli kapal, memberi bahan bakar, kemudian dengan bahan makanan juga bisa berlayar sampai ke sini. Jadi artinya ini tidak murni pengungsi, tetapi murninya adalah sekelompok orang yang memanfaatkan situasi, ingin masuk ke Indonesia dan mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Karena Indonesia kan secara ekonomi di tingkat Asia kita juga masuk, di dunia kita masuk G20, sedang maju-majunya kita. Kalau negara lain karena situasi COVID langsung turun, kita tetap bisa menjaga dan sebagainya. Dan ini yang harus kita jaga, ketahanan sosial, ketahanan masyarakat, agar kita sama-sama menjaga situasi untuk kondusif. Nah, terkait dengan penanganan pengungsi ini, saya sudah bersama Pangdam, Panglima Kodam, Pak Gubernur sudah sepakat. Kemarin kita minta juga pada Pak Gubernur, tolong kita bersurat kepada pusat bahwa di Aceh ini tidak sanggup untuk menampung, tidak ada tempat untuk menampung, karena mau digeser ke Tamiang ditolak, digeser sampai ke Gayo-Luas ditolak, dan sebagainya. Ini kan rawan untuk konflik. Kami sudah mengusulkan kepada Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur untuk bersurat ke pemerintah pusat. Dan ini ya syukur-syukur nanti sudah ditanggapi dan ada solusinya untuk ke depan. Karena ini kebijakan ini tidak bisa kita tangani sendiri, harus ada kebijakan dari negara. Dan Presiden sudah paham Pak, karena pada saat Presiden transit di Banda Aceh juga saya sudah lapor terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah penyelundupan manusia. Jadi bukan murni pengungsi. Dan beliau juga sudah pernah ke lokasi yang namanya Cox's Bazar itu Pak. Justru Pak Jokowi yang bilang, saya sudah pernah ke sana, ada jutaan manusia di sana itu. Beliau ngomong seperti itu. Kemudian Pak, yang kedua, terkait apakah polisi laut dan airut dapat menghalau pengungsi ini. Kita, Pol Air kita Pak, Polda ini terbatas Pak. Kita hanya punya 12 kapal yang tipenya juga C2, C3 ya. C2, C3 yang kalau berlayar juga hanya bisa radius 12 mil saja. Memang karena keterbatasan itu, kami kemudian lapor ke Mabes Polri, dan sekarang kami dibantu, di backup dengan satu kapal Wisanggeni yang panjangnya 75 meter, kemudian sama satu helikopter yang memang untuk operasional
di wilayah Aceh sementara untuk memantau masuknya kapal-kapal dari Rohia ini, Pak. Kesulitan kami memang kalau sudah masuk wilayah perairan Indonesia, kita ada aturan-aturan yang harus kita patuhi terkait dengan hak asasi manusia. Jadi nggak boleh tuh kita mendorong nyorong kapal itu untuk keluar, itu kesulitannya sangat berat, Pak, di situ. Karena kalau itu sampai terjadi dan terjadi kecelakaan, itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Jadi itulah kondisinya, Pak, sebenarnya. Kalau di perairan internasional mungkin masih bisa, tapi kalau untuk sudah masuk wilayah kita itu sangat sulit. Dan kami juga mohon peran serta aktif dari masyarakat, terutama para nelayan, para panglima laut. Kalau ada informasi, kalau ada yang melihat di laut, ya segera informasikan kepada kita biar kita bisa mengambil langkah-langkah preemptif agar mereka juga bisa tertangani dengan baik. Kemudian, Pak, dalam pemilu ini